Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aulia Agni Rizky Subahyi dengan nomor induk mahasiswa 858938673. Saya dari UPPCC Jember, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kali ini saya akan melakukan tugas 2 pada mata kuliah PDGK 4107, yakni praktikum IPA di SD dengan nama tutor via Alifa Putri MPD. Pada modul 4 tentang mekanika, kegiatan praktikum 2 tentang gerak dengan judul praktikum gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Selamat menyaksikan. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah HP untuk stopwatch, statif atau penyangga, label ukuran, katrol tunggal. Di sini saya menggunakan penjepit kertas, beban. Di sini saya menggunakan plastisin, benang kasur, penggaris, alat tulis berupa ballpoint, dan lembar pengamatan atau lembar kerja. Langkah-langkah praktikum: pasang alat atau statif, kemudian pasang beban pada katrol tunggal yang sudah diikat menggunakan benang kasur. Letakkan beban sejajar dengan titik A atau titik 0, kemudian ukur panjang B ke C sesuai dengan yang sudah ditentukan menggunakan penggaris. Biarkan sistem bekerja naik dan turun, dan lakukan percobaan sebanyak 5 kali dengan ketentuan titik A tetap, titik B tetap, dan titik C berubah. Waktu yang dibutuhkan menggunakan stopwatch dan catat hasilnya pada lembar pengamatan. Percobaan pertama, jarak antara titik B dan titik C sepanjang 25 cm. Letakkan beban pada titik A atau titik 0, kemudian hitung waktu yang dibutuhkan menggunakan stopwatch hingga beban menyentuh pada titik C. Waktu yang dibutuhkan sekitar 5 detik. Catat hasilnya pada lembar pengamatan. Kemudian lakukan percobaan kedua dengan titik B dan C berjarak 20 cm. Letakkan beban pada titik A atau titik 0, kemudian hitung waktu yang dibutuhkan untuk beban menyentuh titik C menggunakan stopwatch. Waktu yang dibutuhkan sekitar 4 detik. Kemudian letakkan titik C berjarak 15 cm setelah titik B. Letakkan beban pada titik A atau titik 0, kemudian hitung waktu yang dibutuhkan beban untuk menyentuh titik C menggunakan stopwatch. Waktu yang dibutuhkan sekitar 3 detik,92. Percobaan keempat, letakkan titik C berjarak 10 cm setelah titik B. Kemudian letakkan beban sejajar dengan titik A atau titik 0 dan hitung waktu yang dibutuhkan menggunakan stopwatch. Waktu yang dibutuhkan sekitar 2 detik 3,34. Percobaan terakhir, letakkan titik C berjarak 5 cm dengan titik B. Kemudian letakkan beban pada titik A atau titik 0 dan hitung waktu yang dibutuhkan untuk beban mencapai titik C menggunakan stopwatch. Waktu yang dibutuhkan adalah sekitar 1 detik,68. Catat semua hasilnya pada lembar pengamatan. Kegiatan yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan. Alat dan bahan yang dibutuhkan sama seperti gerak lurus beraturan sebelumnya, yakni statif atau tiang penyangga, label ukuran yang sudah ditentukan, katrol tunggal, beban, benang kasur, stopwatch, alat tulis berupa ballpoint, dan lembar pengamatan.
Langkah-langkah yang dilakukan adalah rakitlah alat yang dibutuhkan, kemudian pasang beban pada katrol menggunakan benang kasur, dan letakkan beban pada titik A atau titik 0. Tentukan panjang A ke B ke C menggunakan penggaris, kemudian biarkan sistem bekerja naik dan turun. Lakukan percobaan ini sebanyak 5 kali dengan ketentuan titik A tetap, titik B berubah, dan titik C tetap. Hitung waktu yang dibutuhkan menggunakan stopwatch dan catat hasilnya pada lembar pengamatan. Percobaan yang pertama, jarak A ke B sepanjang 20 cm dan B ke C sepanjang 20 cm. Letakkan beban pada titik A, kemudian hitung waktu yang dibutuhkan beban untuk mencapai titik B menggunakan stopwatch. Waktu yang dibutuhkan sekitar 1 detik, 32. Catat hasilnya pada lembar pengamatan. Kemudian hitung waktu yang dibutuhkan untuk beban dari titik B menuju titik C. Waktu yang dibutuhkan sekitar 5 detik, 13. Catat hasilnya pada lembar pengamatan. Kemudian percobaan yang kedua, jarak A ke B sepanjang 28 cm dan B ke C sepanjang 12 cm. Hitung waktu yang dibutuhkan beban dari titik A menuju titik B menggunakan stopwatch. Waktu yang dibutuhkan sekitar 2 detik, 37. Catat hasilnya pada lembar pengamatan. Kemudian dari titik B ke titik C. Kemudian dari titik B ke titik C. Waktu yang dibutuhkan sekitar 4 detik, 30. Catat hasilnya pada lembar pengamatan. Kemudian percobaan yang ketiga, jarak antara titik A dan titik B sepanjang 31 cm dan titik B ke titik C sepanjang 9 cm. Letakkan beban pada titik A, kemudian hitung waktu yang dibutuhkan beban untuk mencapai titik B menggunakan stopwatch. Waktu yang dibutuhkan sekitar 3 detik, 71. Catat hasilnya pada lembar pengamatan. Kemudian beban dari titik B menuju ke titik C. Hitung waktu yang dibutuhkan menggunakan stopwatch. Waktu yang dibutuhkan sekitar 3 detik, 56. Catat hasilnya pada lembar pengamatan. Kemudian percobaan yang keempat, jarak titik A dan titik B sepanjang 34 cm dan titik B ke titik C sepanjang 6 cm. Letakkan beban pada titik A dan hitung waktu yang dibutuhkan beban untuk mencapai titik B menggunakan stopwatch. Waktu yang dibutuhkan sekitar 4 detik, 65. Catat hasilnya pada lembar pengamatan. Kemudian waktu yang dibutuhkan beban dari titik B menuju titik C menggunakan stopwatch. Waktu yang dibutuhkan sekitar 2 detik, 96. Catat hasilnya pada lembar pengamatan. Dan percobaan yang terakhir, jarak antara A ke B dengan jarak 37 cm dan B ke C dengan jarak 3 cm. Letakkan beban pada titik A dan hitung waktu yang dibutuhkan beban untuk mencapai titik B menggunakan stopwatch. Waktu yang dibutuhkan sekitar 5 detik, 34. Catat hasilnya pada lembar pengamatan. Kemudian beban dari titik B ke titik C. Hitung waktu yang dibutuhkan menggunakan stopwatch. Waktu yang dibutuhkan sekitar 1 detik, 78. Catat hasilnya pada lembar pengamatan.